hidup. Selamat siang saudara-saudara semua, sobat-sobat semua, jumpa lagi bersama dengan saya di Sambal Frankie TV. Ya, sore hari ini saya akan mereaksi video sedikit mengenai politik. Ya, memang nggak selalu banyak suka mengenai politik, tapi saya ada sedikit artinya tidak begitu suka, namun saya ikuti juga sesekali mengenai dunia politik. Ya, kali ini saya mereaksi video antara anak presiden AHY dengan Gibran. Perbandingan mereka sobat luar biasa. Ini sama-sama muda dan sama-sama calon penerus bapaknya. Kita lihat gimana kiprah mereka di kancah dunia politik. Kita mau reaksi, dan ini saya berusaha untuk netral sobat, karena masing-masing orang punya pilihannya sendiri. Kita semua punya pilihan-pilihan tersendiri mengenai politik ini sobat. Jadi jangan dibawa panas, jangan sobat. Ini kita membuka wawasan, kita berbagi, karena suatu saat mungkin barangkali di antara mereka bakalan mengganti ayahnya menjadi presiden. Oke, sobat? Tanpa nunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan. Lulusan militer, Ketua Umum Partai Demokrat. Gibran lah, pengusaha muda yang sukses, wali kota Solo. Bagaimana liku-liku perjalanan karir politik keduanya? Sejauh mana kiprah sang ayah menyiapkan mereka? Simak ulasannya hanya di Sudut Pandang. Gibran dan AHY, potret perjalanan putra dua presiden oleh Niken Satyawati. Menarik mengamati kiprah dua orang muda, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Gibran Rakabuming. Gibran anak presiden, AHY anak ex-presiden. Keduanya muda dan cerdas. Satunya belum lama ini memenangkan pilkada, yang lainnya baru saja digulingkan dari jabatan ketua umum partai melalui sebuah konferensi luar biasa. Lebih menarik lagi adalah mengamati bagaimana cara mantan Presiden SBY dan Presiden Jokowi menyiapkan anak-anak mereka turun di kancah politik. Sungguh perbedaan mencolok sekali, bagai bumi dan langit. Walaupun mereka sama-sama keluarga Jawa Tulen, tentu cara mendidik anak ini merupakan hak prerogatif bagi Pak Jokowi dan Pak SBY. Tapi karena mereka adalah para pejabat publik, menjadi sangat menarik untuk disimak. Saya beruntung karena faktor geografis mengawal sendiri bagaimana awal mula Gibran turun ke dunia politik. Dari sejak namanya muncul dalam sebuah survei tentang calon pemimpin daerah yang diharapkan masyarakat Solo sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu Gibran bahkan belum menunjukkan ketertarikannya di dunia politik. Namun sejak itu namanya kemudian disebut-sebut sejumlah pengamat dan muncul di media sebagai salah satu sosok yang berpotensi memimpin kota Solo. Kemudian tak disangka, Gibran yang semula fokus pada bisnisnya di berbagai bidang mulai menunjukkan ketertarikan pada politik. Dia pun mulai berani mengungkapkan pemikirannya yang visioner di depan publik. Masyarakat Solo pun terhenyak. Gibran yang selama ini dipandang sebelah mata mulai dilirik. Akhirnya, elektabilitas pria 33 tahun itu terus naik. Perhatian dan ketulusannya membantu masyarakat selama pandemi membekas di hati wong Solo. Ketika pilkada digelar, Gibran pun menang. Kini, dia memimpin kota kelahirannya di Jawa Tengah ini. Dia pun mulai menjalani kehidupan sebagai pejabat publik tingkat bawah, sebagaimana dulu sang ayah menjalani hal yang sama. Bagaimana dengan AHY? AHY besar di lingkungan keluarga militer. Dia mengikuti jejak sang ayah. Karir sang ayah yang moncer pun menurun padanya.
Dia menjadi perwira muda yang cemerlang hingga pangkat mayor. Si adik Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas lebih dulu terjun ke politik sebagai sekjen Partai Demokrat saat kepemimpinan Anas Urbaningrum tahun 2010. AHY terjun belakangan dengan mengorbankan karir militernya untuk maju sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada DKI 2017. Namun, langsung kalah di pemilu babak pertama. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, AHY terpilih secara aklamasi dalam Kongres 5 Partai Demokrat. Dia menggantikan sang ayah SBY yang memimpin sebelumnya. Jabatan Ketua Umum Partai di tingkat pusat seperti jatuh dari langit. SBY melibatkan anak-anaknya ke kancah politik di partai yang didirikannya. Untuk itu, sang anak harus mengorbankan karir militer yang besar kemungkinan merupakan passion sejak dia kecil. AHY harus meninggalkan profesi yang dicintainya karena tawaran jabatan politik. AHY sendiri yang mengungkap detik-detik saat dia menerima tawaran untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Ketika itu, dia berada di Darwin, Australia. Dia sedang mengikuti latihan TNI Angkatan Darat bersama Angkatan Darat Australia. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Agus memutuskan menerima pencalonan itu. Kendati mengaku menerima tawaran itu tanpa tekanan, dia mengumumkan pengunduran dirinya dari militer sambil menahan tangis. Sementara, Jokowi membiarkan anak-anaknya, termasuk Gibran, tumbuh dan membentuknya sebagai sosok yang mandiri. Dia tidak memanfaatkan jabatan untuk memfasilitasi. Lihatlah Gibran, yang sepulang dari luar negeri mendirikan bisnis catering. Tapi bisnisnya harus jauh-jauh dari order Pemkot Surakarta yang saat itu dipimpin ayahnya. Ketika Gibran akhirnya terjun ke politik, itu pun atas kemauannya sendiri. Dia pun bertarung secara fair di pilkada tingkat paling kecil. Bukan langsung mendapat jabatan menteri atau yang setara, walau ayahnya bisa melakukannya. Seperti dulu Soeharto memberi jabatan untuk Mbak Tutut. Saat sang anak bertarung di kontestasi pilkada, sang ayah hanya mengawal dari belakang, membiarkan sang anak menjadi diri sendiri. Akhirnya, Gibran menang. Begitu dilantik sebagai wali kota, Gibran langsung menggebrak. Dia langsung turun mengebut vaksinasi dengan berbagai sasaran prioritas. Ini untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pendidikan yang terpuruk karena pandemi. Gebrakan demi gebrakan pemimpin kota Solo berusia 33 tahun ini akan menjadi perhatian, tidak hanya bagi masyarakat Solo, namun bagi masyarakat seluruh Indonesia. Pekerjaan rumah Mas Wali masih banyak. Tidak hanya menyangkut program yang kasat mata, lebih dari itu juga hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, seperti hubungan antar manusia, human relations. Ini hal yang sangat penting, karena Mas Wali tidak akan bisa sendirian memajukan kota Solo. Wong Solo tentu ingat dengan Pak JKW yang baik kepada siapapun. Beliau sosok yang andap asor, welas asih, dan terkenal nguwong ke wong. Kepada siapapun beliau menaruh hormat. Kepada atasan, mbok bakul, tukang becak, kawan media, termasuk kepada para bawahan. Satu lagi, Pak JKW adalah orang yang memiliki kemampuan mau mendengarkan. Siapa lagi yang lebih layak dicontoh Mas Wali daripada ayahnya sendiri? Ketika kepintaran seorang Gibran dipadukan dengan kemampuan human relation yang mumpuni, Wong Solo dan Mas Wali kotanya benar-benar akan mendapatkan jackpot lompatan untuk Solo. Ya, lompatan untuk Solo benar-benar akan terwujud. Solo tak hanya akan menjadi berkah bagi masyarakat Solo, tapi juga menjadi berkah dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana dengan AHY? Kini, AHY sedang berjuang dengan adanya dualisme kepemimpinan di partainya. Hal yang sama pernah terjadi pada PDIP dan PKB. Seperti sebuah deja vu,
Apakah AHY akan mampu mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Waktu akan menjawab. Waktu juga yang akan membuktikan siapa di antara AHY dan Gibran yang akan menjadi politikus handal. Ya, itulah dia sobat, perbandingan dua anak presiden ini sobat, luar biasa sobat, luar biasa. Satunya mantan perwira, mantan dari militer sobat, jabatan terakhir mayor, juga ketua umum Partai Demokrat itu AHY sobat. Walaupun saat ini lagi ada permasalahan dualisme. Yang kedua satunya Gibran putra Jokowi, ya, wali kota Solo. Kita lihat kemungkinan target besar mereka kalau saya perhatikan adalah presiden, menjadi presiden di tahun-tahun berikutnya sobat. Ya, Anda sendiri yang bijaksana, Anda sendiri yang cerdas untuk memilih siapa yang terbaik di antara mereka. Kalau nantinya mereka mendapat kesempatan, saya hanya bisa memberi gambaran sedikit saja, mengulas. Tadi udah diulas juga ya sobat ya. Luar biasa, luar biasa. Gimana cara bapak mereka, presiden Indonesia juga yang ke-6 dan ke-7, cara mereka juga mendidik, cara mereka juga mengajar, ya. Itu udah dijelaskan tadi sobat. Ya. Ya, kita hanya berharap semoga Indonesia ini betul-betul dipimpin orang yang amanah, orang yang jujur, orang betul-betul tulus untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Oke sobat, sekian dulu ulasan saya sedikit mengenai politik. Ya, apapun ceritanya, saya untuk berusaha ya sobat untuk bersikap netral sobat, hanya membuka wawasan saja. Oke, selamat sore, salam sehat.